Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Twinda, masih di tema kita hari ini. Oh, ternyata ini rahasia rezeki berlimpah. Dan ternyata tadi sudah dicek oleh teman-teman dari Islami Twinda. Mana janjinya? Ada yang menang itu Lis Yuwono dengan jawaban tercepat. Dia katanya Assalamualaikum, jawaban dari clue yang Ustaz Syam kasih sebelum nikah adalah membantu sesama yang sedang jatuh atau kesusahan. Emang itu benar, nanti emang benar akan jawabannya. ditransfer. Benar kan? Emang benar. Ustaz Syam tadi belum Kita lihat dulu dong. Udah belum. ditutup. Oh ya udah, kita lihat dulu nih tayangan yang berikut ini adalah Laskar Sakinah Penyelamat Jiwa Ibu dan Anak. Ini tayangannya. Bener gak, bener gak? Nanti kita lihat dulu. Laskar Stop Angka Kematian Ibu dan Anak namanya. Laskar yang disingkat Sakinah ini terdiri atas 23 ibu dari setiap dusun yang bertugas memantau perkembangan kesehatan ibu hamil. Mereka adalah relawan yang mendapat panduan operasionalisasi dari puskesmas dan di tangan mereka 2 nyawa dalam 1 badan bisa terselamatkan. Oke, buat pemenangnya kita akan lihat tadi udah ada nama ya, namanya Mbak Lis ini, Masya Allah Mbak Lis Sutoyo tadi Ustaz Syam ya. Tapi Ustaz Syam katanya ntar dulu Mbak Lis Yuwono, ini bener atau enggak? Ustaz Syam ini bagaimana nih, bener enggak tadi yang praktek itu sebenarnya apa sih yang rezeki berlimpah? Rahasia. Jatuh aku angkat. Jawabannya adalah Sesam. Ada yang jawab jatuh bangun dulu dalam usaha. Oh. Iya, ada yang jawab gitu. Yang bener pokoknya apa nih yang tercepat dan bener? Ternyata rahasia saya ketujuh, siapin, ntar titip sama rezeki teman-teman. berlimpah, yakni membantu orang-orang yang sedang kesusahan di sekitar kita atau orang-orang yang lemah di sekitar Selamat kita. buat Ibu Lis mendapatkan 200.000 rupiah. Baik, ini kita titip Langsung ke tausiah. teman-teman Islami Iya, Twinda ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim, masuk kantong dulu. Alhamdulillahirrabbilalamin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka ternyata rahasia rezeki berlimpah yang ketujuh atau yang selanjutnya adalah membantu orang-orang yang lemah di sekitar kita. Sementara baginda Nabi SAW bersabda dalam sebuah riwayat, carilah aku di antara orang-orang yang lemah kalian. Carilah aku di antara orang-orang yang berada di antara kalian. Sesungguhnya kalian diberikan rezeki dan kemenangan karena orang-orang lemah kalian. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah memenangkan umat ini dengan adanya kaum du'afa. Karena doa-doa, salat dan keikhlasan mereka. Hadis riwayat An-Nasai. Kemarin sempat ngobrol-ngobrol. Karena ternyata memang sunnatullah ada orang susah di antara kita. Jadi memang kalau ada istilah memberantas kemiskinan itu agak sulit untuk diterapkan. Agak sulit untuk disukseskan. Kenapa? Karena memang orang-orang susah itu tidak bisa dihapuskan sama sekali. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari kiamat akan menyiapkan orang-orang ini supaya kita yang mungkin mampu atau merasa cukup insya Allah bisa membantu mereka. Dan ternyata baginda Nabi SAW berada di antara orang-orang lemah ini. Maksudnya ketika kita menolong orang-orang yang lemah, kaum yang lemah, maka kita bersama dengan baginda Nabi SAW. Bentuk menolongnya gimana sih? Banyak sekali bentuk menolongnya. Ada orang yang mampu menolong dengan perkataannya. Maksudnya mereka mampu menolong orang lain karena ilmunya. Ya, khairun nas man anfa'uhum linnas, bermanfaat bagi sesama manusia. Di antara lain kata ulama, apanya yang bermanfaat? Satu, aqwalnya. Kalimatnya bermanfaat bagi orang lain. Menolong orang lain dengan kalimat-kalimatnya. Mungkin para guru tidak menolong dengan uang. Tapi para guru yang menolong dengan cara memberikan ilmu agar mereka bisa berdagang. Para guru yang menolong agar mereka bisa berusaha. Jadi dengan perkataannya bukan dengan materi. Yang kedua, apalagi yang bisa bermanfaat? Bermanfaat dengan jabatan. Ada orang-orang mungkin tidak menolong dengan uang. Tapi mereka menolong dengan jabatan. Memberikan izin usaha. Memberikan kedudukan. Atau mengangkat derajatnya. Berarti menolong dengan jabatannya. Yang ketiga, bisa bermanfaat dengan hartanya juga. Ada orang-orang yang mempunyai modal yang berlebih. Bisa memberikan modal terhadap orang lain. Dan yang terakhir, manusia bisa bermanfaat kepada manusia yang lain yang lemah. Bermanfaat apanya? Setelah perkataannya, yaitu ilmunya. Karena tidak mungkin orang memberikan perkataan tanpa ilmu. Kemudian yang kedua, setelah memberikan bantuan dengan cara jabatannya. Kemudian dengan hartanya. Kemudian dengan apanya? Dengan fisiknya. Ada orang-orang yang membantu dengan fisiknya. Benar-benar seperti yang tadi dipraktekkan. Orang terjatuh, dia bantuin. Ada sesuatu di jalanan yang menghalangi, mereka yang ambil. Ada pembangunan, ada kerja bakti, mereka ikut
andil di dalamnya, maka manusia yang terbaik adalah mereka yang mampu untuk bermanfaat bagi sesamanya. Maka Allah Subhanahu wa taala juga sangat sering mengingatkan kepada kita agar mengeluarkan nafkah, agar mengeluarkan harta kita untuk siapa? Untuk mereka orang-orang yang lemah di sekitar kita. Bukan berarti setelah kita bersedekah, setelah kita membantu mereka, berarti kita punya jasa terhadap mereka. Tidak. Kenapa? Karena itu bisa membatalkan pahala sedekah kita. Allah katakan dalam Al-Quran, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Mereka orang-orang yang membantu sesama, mengeluarkan nafkah, menafkahi orang lain, maka mereka ini tidak mengikutinya dengan sesuatu yakni menyebut-nyebut pemberiannya atau merasa mempengaruhi orang lain. Lahum ajruhum inda rabbihim, bagi mereka dari sisi Allah Subhanahu wa taala la khaufun alaihim, tidak pernah khawatir lagi. Walahum yahzanun, tidak akan ada kesedihan baginya, baik sedih di dunia ataupun sedih di akhirat. Maka kunci kesuksesan yang ketujuh tadi maka adalah memberikan bantuan terhadap orang-orang yang lemah di sekitar kita, sehingga tidak ada lagi kekhawatiran bagi dirinya, tidak ada lagi kesedihan bagi dirinya, baik di dunia ataupun di akhirat, karena itulah janji Allah di dalam Al-Quran. Maka mari saling membantu. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran. Jadi membantu saudara kita yang sedang jatuh itu Betul. ini Masya Allah luar biasa ya. Ini Iya. kalau misalnya kita ngelihat teman-teman atau saudara kita yang sekarang ini lagi akibat dengan pandemi ini, kita coba Nah, itu bantu dia. dengan usaha Di dan lain-lain. sekitar kita dulu ya. Di Iya, sekitar keluarga kita dulu lah yang terdekat lah ya. Betul. Ini Masya Allah. Dan sekarang kita lanjutkan lagi, sekali lagi tadi selamat buat Mbak Lis. Nanti akan dihubungi oleh teman-teman kita ya lewat nanti DM dari Instagramnya. Nah sekarang kita lanjut nih Ustadz Maulana, kunci Iya. rezeki yang berlimpah yang selanjutnya ini katanya Yang selanjutnya. berhubungan dengan yang namanya istiqomah. Betul. Tapi kalau kita bicara istiqomah ini kan banyak istiqomah tentang apa? Maksudnya sholat atau mungkin kita berdoa atau apa? Ya mau izin penjelasannya Ustadz Maulana, silakan tafadhol. Terima kasih banyak. Izin Habib, Ustaz, Masya Allah, Tabarakallah. Berarti nanti Habib puncaknya ya. Rezeki melimpah. Satu hal buat kita. Kalau mau rezekinya melimpah, rajin ibadah. Istiqomah dalam ibadah. Jangan ketika dia baru usaha, rajin baca doa, sholat. Ketika rezekinya sudah naik, udah malas lagi sholat. Maka harusnya kalau mau rezekinya makin melimpah, makin rajin ke masjid. Makin rajin ibadah. Makin rajin puasa Senin Kamis. Makin rajin ke Mekah. Makin rajin membantu orang. Jadi harusnya kalau mau rezekinya melimpah, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yuhlifuhu. Makruh. Magai nasaba nareko na puji to sedekah, na puji makamala. Kalau orang suka beramal, bersuka ibadah, maka akan mendapatkan rezeki melimpah dari apa? Ketaatannya. Maka Ustadz, istiqomah itu supaya menetap terus-terus. To be continue. Oh, cubi kunci. Kayak bahasa India. Nggak pakai to be ya. Cubi kunci. Yang pertama harus berdasarkan ilmu. Orang yang beribadah pakai ilmu pasti itu mantap itu. Kita Amin. kalau lihat Habib Muhammad Syahab, Masya Allah kalau ibadah itu praktis. Karena pakai ilmu. Ustaz doanya pendek aja karena sudah mau mulai. Oh iya juga ya. Karena berdasarkan ilmu. Makasih Bib. Enggak kebalik kayaknya gitu. Yang kedua, ada jaringan kebaikan. Jadi artinya jaringan kebaikan, one day one juice, kumpul-kumpul. Jadi ada majelis taklim, ada pengajian setiap Rabu malam. Pengajian Al-Anwar ya, majelis Al-Anwar kan Rabu malam. Kan ada jaringan, ada majelis, ada kelompok. Jadi ada enak, ada keinginan untuk ibadah. Apalagi menyikapi risiko, pasti ada masalahnya. Setiap apapun yang kita lakukan pasti ada masalahnya. Kemarin ada, Ustaz kami malas ke masjid kalau hujan. Berarti kamu tidak bisa tinggal di Korea. Kalau baru hujan saja tidak ke masjid. Bagaimana kalau ke salju? Wih. Udah pernah emangnya? Belum pernah sih. Ke Korea? Udah dong. Oh udah iya. Tapi mohon izin, jangan pernah ada keluhan. Semua ada resikonya, semua ada masalahnya. Maka kalau orang berbisnis,
bermisi kan usahakan ibadah. Jangan baru usaha begini, rugi sedikit, berhenti, ganti lagi deh usaha. Tidak. Coba setia, istiqomah dengan jualannya itulah dulu. Walaupun cuma mungkin jualan sedikit. Punya rumah kecil, yang penting istiqomah aja di situ. Yang penting rumah kecil sederhana, yang penting bisa masuk 3 mobil. Itu ya. Apalagi mempertahankan. Itu juga mobil orang, Bib, lagi parkir datang ke rumah maksudnya Ustadz Maulana. Mempertahankan ibadah. Jadi istiqomah dalam ketaatan itu termasuk mempertahankan ibadah. Mengambil resiko, ada solusinya. Kemudian mohon izin pakai ilmu. Kemudian ada jaringan. Jadi 4 hal itu supaya bisa istiqomah dalam ketaatan. Masya Allah. Sehingga jadi rezekinya melimpah yang deh. baik-baik itu kalau kita istiqomah insya Allah semuanya jadi baik dan kasih rezeki yang Sebelumnya melimpah. saya mewakili penonton Islam Tindak Apa yang tuh? juara tadi. Terima kasih banyak Mas Fadli. Sama-sama. Berarti dibeliin buat kota 200.000 itu ya? Masya Allah, terserah kan kita nggak tahu rezeki pagi kan, mudah-mudahan bermanfaat insya Allah itu aja. Nah sekarang kita Kalau lanjut. gitu aku yang balas tadi. Iya, iya. Kita lanjut lagi nih, terima kasih banyak Ustadz Maulana. Nah ini kita bicara masalah tentang gongnya nih, pertemuan kita hari ini. Berbicara masalah tentang bahasan rezeki yang berlimpah. Yang kita bilang, boleh dibilang katanya, ini ada posisi tertentu nih. Dan bahkan ada bacaan atau mungkin lafaz khususnya. Nah mungkin kita minta penjelasan langsung sama guru kita yang di sini ilmunya Masya Allah. Habib yang mulai, Habib yang mulai, Habib juga yang ending. Mengakhiri. Silakan Bib nih, mohon izin Bib. Apa nih Bib? Ya posisi seperti apa, lafaz yang seperti apa yang kita perlukan nih Bib biar rezekinya berlimpah. Ayo guys. Wih mantap. Guys itu bukan yang buat di kompor itu. Gas kalau itu. Oh, udah ya. diganti? Gas. Guys beda. Artinya Masya Allah di antara sedikit kita praktek nih. Iya, Ya. ayo guys. Makanya Nah, kan ada langsung. clue-nya itu, ayo guys. Oh iya benar-benar. Tahu diri itu. lah. Iya benar-benar. Jadi Ya. di antara sebenarnya sholat ini kan doa. Betul. Lugatan dalam bahasa fikih itu sholat itu lugatan. Sholat itu secara bahasa artinya doa. Secara syar'an artinya yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah di antara semua sholat kita ini doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara kepada Allah sampai dikatakan oleh Nabi SAW sebaik-baik kedudukan seorang manusia adalah ketika mereka sedang ibadah sholat. Maka tadi Ustaz Maulana mengatakan istiqamah. Galilun gala gerak khairun min kathirin farra. Seperti tadi salawat sempat dikatakan ada 1100. Artinya tidak nilai banyaknya. Tapi galilun gerak khairun min kathirin farra. Sedikit tapi istiqamah itu lebih afdal daripada banyak cuman sekali saja. Hari ini baca 1000, besok sudah nggak baca-baca lagi. Jadi kalau memang hari ini bacanya 3 kali. Tapi seumur hidup dia baca 3 kali itu Masya Allah. Istiqamah di dalam suatu ibadah atau zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara doa yang hebat yang dibaca oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa di dalam sholat itu artinya walaupun kita tidak baca doa ini pun sah sholat kita. Artinya doa duduk di antara 2 sujud. Posisinya itu. Ya, Posisi duduk di antara 2 sujud dan kan ada doanya. Oh iya. Nah, walaupun banyak riwayat doa ada yang pendek, ada yang panjang, tapi di dalam yang kita bahas yang panjang karena sudah komplit semua di situ di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah kita diajarkan tsummarfa ra'saka lagi sujud. Lagi sujud kita diangkat. Oh ini sampai konversi pes ini. 3-3. Baru kali ini ada. Allahu Akbar. Artinya duduk di antara 2 sujud. Ya. Kita kan baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8. Artinya kalau kita bahas satu persatu ini Masya Allah ini semua doa Masya Allah. Pertama Rabbighfirli. Ya Allah ampunkan aku punya dosa. Jadi ketika lagi sholat. Rabbighfirli warhamni. Ya Allah sayangi aku. Ya. Sayangi, kita minta disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbighfirli warhamni wajburni. Ya Allah ini bisa dikatakan tutupilah
kekurangan-kekuranganku, tambalkan kekurangan-kekuranganku. Amin ya Allah. Wahdini rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Apa warfa'ni? Ya Allah, angkatlah aku punya derajat. Jadi misalnya kita miskin nih, minta diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan semua urusan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Warfa'ni warzukni. Ya Allah, minta rezeki. Nah di sini makanya ada tambahan kita minta rezeki, tentunya pasti minta rezeki yang halal, artinya rezeki yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa di antara dua sujud makanya ada istiqomahnya kita, ada mutmainnahnya, ada sukunul jasad kita didiamkan ketika kita membaca itu, dikhusyukkan hati kita karena kita berdoa. Sebaik-baik doa manusia itu ketika dia lagi sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka warzukni wahdini. Apa itu wahdini? Minta petunjuk. Minta petunjuk ya, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahdini wa afini, minta keselamatan. Wa'fu anni, minta maaf kepada Allah Masya Subhanahu wa Allah. taala. Jadi duduk di antara dua lengkap. sujud ini lengkap banget Ya, doanya ya Bib ya. duduk di antara dua sujud lengkap, semua kita minta kepada Allah Masya Subhanahu wa Allah. taala. Jazakallah khairan kasiran Bib, diingetin nih Bib. Jadi Masya biar Allah. makin yakin kalau kita sholat itu juga salah satunya adalah mempermudah rezeki kita juga. Apalagi kalau bacaan kita benar. Nah ini sambil kita duduk santai aja jawabnya Ustadz Maulana nih. Kita Ya. ada yang nanya sama saya Ustadz. Jadi begini nih ya kan. Jadi kalau misalnya habis dagang, terus dia tiba-tiba untung nih dapat rezeki banyak. Terus dia hasilnya dipakai buat judi online. Menang Bib. Akhirnya hasil menangnya disedekahin nih. Wah ada zakatnya nih disedekahin. Ini gimana Ustadz Maulana? Ini ada yang nanya sama saya. Enak aja, pasti itu pertanyaan dari kamu kan? Saya, ini Pakai jemaah jual-jual yang nama orang nanya. lagi. Ini mohon maaf. Ini bahaya sekali. Karena kenapa? Nanti aja. Jemaah, saya diomelin tuh. Jemaah sih nanyanya enggak. Ya udah nggak apa-apa, tetap dijawab sama Ustadz Maulana. Tapi setelah yang satu ini ya, tetap di Apapun Islam itu indah. alasannya, saya tidak bisa Jamaah. terima. Oh jamaah, alhamdulillah. Lillah. Orang jamaah yang nanya. Setengah mati aja. carinya. Ya Allah.